Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM kos 1803211000057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapang saya, yaitu mengoptimalkan potensi Desa Kelurahan Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang melalui praktek kerja lapang UTM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Istiana Suparti, SPMM, dan Ibu Novidiana Badrut Tamami, SPMP. Yang pertama adalah latar belakang. Potensi Desa Sumberteguh adalah salah satu potensi desa yang berada di Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Yang berada di Desa Sumberteguh ini ada dua yang paling menonjol dari potensi desa yang ada di Desa Sumberteguh. Yang pertama adalah cabai merah dan bawang merah. Dengan adanya praktek kerja lapang ini dapat menyebarkan informasi yang ada dari Desa Sumberteguh untuk menggali potensi-potensi yang ada. Dan ini merupakan dapat membantu mahasiswa untuk memiliki kemampuan bekerja, inisiatif kreatif, dan hasil pekerjaan yang berkualitas serta disiplin dalam waktu kerja. 2. Tujuan penelitian. Mahasiswa mampu membuat website, berperan aktif dalam penyediaan informasi desa, membangun koneksi dengan pihak lain. Yang kedua, mahasiswa dapat meningkatkan keahlian serta memiliki etos kerja yang baik berupa kemandirian kerja. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. Yang selanjutnya yaitu 1.4 yaitu tentang manfaat. Nah, di sini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang pembuatan video profil desa, menggali dan mengerti tata kelola potensi desa yang ada di desa sumber tersebut. Yang ketiga, menciptakan relasi baru bagi desa. Yang keempat, dapat mengembangkan sistem informasi desa. Yang kelima, dapat mempermudah melakukan sosialisasi desa dan memperkenalkan desa melalui media informasi berbasis online. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Nah, di sini pemerintah desa dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah negara yaitu Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dapat menyelenggarakan pemerintahan desa yang dilaksanakan di Desa Sumberteguh ini. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah dapat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memahami kebutuhan rakyat yang hakikatnya memiliki memaksa monopoli dan mencakup keduanya. Dengan adanya wilayah pemerintahan, semua wilayah dan batasannya dapat dikontrol, diawasi setelah diatur oleh muda dan dikontrol. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat sendiri melalui desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat. Ini menurut Segiman 2018. Yang kedua adalah di 2.2 ada definisi praktek kerja lapang. Berdasarkan tuntutan kurikulum pendidikan S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jawa, maka kegiatan praktek kerja lapang ini dilaksanakan di desa masing-masing secara mandiri, mengamati kinerja pemberian solusi atas kantor desa. Mahasiswa PKN memilih kantor desa. Saya ini memilih Desa Sumberteguh karena ini berada dekat dengan lokasi saya, yaitu dekat dengan rumah saya dengan Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Beberapa aspek yang ditekankan dari PKN ini mempelajari tata kelola kantor desa, partisipasi, berdiskusi, dan pengembangan desa, membuat artikel dan konten terkait kantor desa dan Desa Sumberteguh, dan menganalisis kondisi desa dan kantor desa. Yang 2.3 ada manfaat media sosial. Manfaat media sosial bagi praktek kerja lapang ini yaitu tentang memanfaatkan Instagram, YouTube, Blogspot. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang membuat webpage pribadi kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi tentang media sosial. Menurut Haryono 2015. Bab 3 adalah metode penelitian. Di sini 3.1 ada lokasi kerja lapang. Kerja lapang ini dilakukan di Desa Sumberteguh, Kecamatan Sumberteguh, Kabupaten Jombang. Letak Balai Desa Sumberteguh ini dinilai cukup strategis karena lokasinya dekat dengan mahasiswa, yaitu saya sendiri. Akan ini melakukan kegiatan praktek kerja lapang. Kantor
Balai Desa Sumberteguh, Kecamatan Buah, Kabupaten Jombang dengan kode pos 61454 Indonesia. Waktu pelaksanakan ini yaitu dilaksanakan tanggal 25 Januari sampai dengan 25 Februari di Desa Sumberteguh, yang dilaksanakan setiap mahasiswa melaksanakannya masing-masing mengikuti jam kantor. Selanjutnya adalah 3.3 tahap pelaksanaan. Yang pertama, ini adalah adapun tahapan pelaksanaan seperti berikut. Diskusi dengan kepala desa. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi berdasarkan hasil diskusi, menganalisis profil desa, informasi yang diperoleh, pembuatan informasi dari data yang diperoleh, mengupload ke website dan media sosial. Selanjutnya adalah laporan sementara setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga mempermudah penyusunan laporan akhir. Yang selanjutnya adalah draft penyusunan laporan akhir dengan bimbingan dan dosen pembimbing. Laporan terakhir dari diuji oleh dosen pendamping dan persiapan ujian akhir praktek lapangan. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan ini sudah tadi dilaksanakan tanggal 25 Januari sampai dengan 25 Februari. Metode pelaksanaan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, apa aja yang saya lakukan, yaitu tahapan persiapan, tahapan observasi, dan pengumpulan data pelaporan. Selanjutnya adalah bab 5. Bab 5 ini tentang pembahasan. Yang pertama adalah ada profil desa Sumberteguh, di mana nama desa Sumberteguh ada nama desa, ada tahun pembentukan, dasar hukum pembentukan, nomor kode wilayah, nomor kode pos kecamatan, kabupaten, provinsi. Ini sudah tertera di sini. Selanjutnya adalah desa Sumberteguh ini meliputi perladangan, persawahan, perkebunan, peternakan, nelayan, pertambangan, pengerjinan, dan industri kecil, industri sedang dan besar, jasa, dan perdagangan. Nah, tingkat perkembangan desa ini luas wilayah, batas wilayah sebelah utara, selatan, barat, timur. Dan ini adalah jaraknya. Jaraknya dari kecamatan, dari kota, kabupaten, provinsi, dan jumlah sertifikat yang sudah bersertifikat luas tanah desa. Nah, visi-visi desa ini adalah yang pertama adalah ada gotong royong, sumber daya alam, dan sumber daya keagamaan. Yang selanjutnya adalah pusat pertumbuhan. Yang ketiga adalah lokal potensi. Yang pertama adalah tadi kemandirian. Selanjutnya visi maupun visi desa Sumberteguh, ada program fisik, pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana raga, peningkatan sarana pelayanan desa, fasilitas pupuk dan bagi petani, dan penyusunan perencanaan desa. Selanjutnya adalah visi maupun visi desa Sumberteguh. Nah, ini ada selanjutnya slide tadi, program non fisik menciptakan apresiasi pemerintah dan operasional demi mewujudkan pelayanan yang maksimal, mendorong lembaga yang di desa peningkatan kapasitas penyimpanan fasilitas dan biaya operasional kelembagaan, fasilitas biaya anak SD dan seterusnya sampai SMA, meningkatkan kapasitas kelompok PKK dan majelis alim, membina kelompok tani dan pertanian. Selanjutnya struktur organik desa. Ini ada Kades, ketua BDP, sekdes, saksi pemerintah, staf keuangan, perencanaan, kaur umum, pelayanan, kesra, kepala desa di setiap dusun. Ini ada kepala desa dari setiap dusun, ada 4, yaitu kepala desa Caben, Teguhan, Tugerjo, dan Sumberjo. Selanjutnya tugas dan wewenang. Ini ada tugas ketua desa, ketua. Ini adalah susunan yang dari sini. Selanjutnya adalah potensi desa. Ada potensi desa fisik. Yang fisik merupakan potensi desa yang diukur dari secara fisik seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi tanah, air, iklim, peternakan, pertanian, dan manusianya. Selanjutnya adalah potensi desa non-fisik. Ini di mana kondisi masyarakat memiliki sikap yang gotong royong ataupun tidak memperkuat desa. Lembaga sosial memiliki LKMD, LPMD, PKK, hingga Karang Taruna dan organisasi lainnya. Produk unggulan cabai merah. Cabai merah ini ditanam oleh masyarakat Sumberteguh hektar-hektaran dengan luasan desa, menghasilkan tontonan cabai merah. Dan yang kedua adalah bawang merah, di mana ini potensi desa kedua setelah cabai merah. Nah, ini adalah logo dari potensi desa. Kedua tangan ini melambangkan filosofis desa yang merangkul semua warga. Yang kedua, gambar tangan hijau melambangkan kemakmuran. Yang kuning itu tentang menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat untuk pengampilan perekonomian. Cabai melambangkan potensi desa yang paling unggul adalah cabai.
Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.